Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Mandiri, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan 2, akan menjelaskan materi tentang Risk and Return. Kelompok kami, kelompok 5, beranggotakan Arya Perdana Putra, dan saya Ripan Padilah, dan juga Neni Nurani. Konsep dasar Risk and Return. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atau return, yang kedua risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Return tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dan rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan dan dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Hubungan risiko dengan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Yang pertama artinya semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Seluruh aset keuangan diharapkan akan menghasilkan arus kas, dan yang terakhir tingkat risiko suatu aset akan dinilai berdasarkan atas tingkat risiko arus kasnya. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, dalam basis berdiri sendiri atau on a stand-alone basis, atau juga risiko tunggal. Dan yang kedua, dalam konteks portofolio, in a portfolio context, atau risiko aset dalam suatu portofolio. On a stand-alone basis, risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada suatu aset saja. Arus kas aset dihitung secara terpisah. Nah, in a portfolio context, risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset lebih dari suatu aset. Arus kas dari sejumlah aset akan digabungkan. Risiko portofolio dibedakan dalam 2. 1. Risiko sistematis atau risiko pasar, atau juga risiko umum, market risk, terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Yang kedua, risiko tidak sistematik atau risiko spesifik, diversiable risk, terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Risiko yang dapat diversiasikan disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program, dan juga efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Market risk disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang, resesi, konflik politik, dan lain-lain. Return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, atau juga bisa saham maupun surat hutang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return capital gain atau loss plus yield. Return capital gain or loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang yang sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain or loss sama dengan PT min 1. PT min 1 keterangan. PT harga investasi sekarang, PT min 1 sama dengan harga investasi periode lalu. Pengukuran risiko tunggal. 3 cara pengukuran risiko tunggal on a stand-alone risk, yaitu yang pertama, return yang diharapkan, expected return. 2. Deviasi standar return. 3. Koefisien variasi. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Neni Nurani. Terima kasih. Saya Neni Nurani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Ripan.
Yang pertama, return yang diharapkan atau expected return merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Dan ini adalah rumus dari distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah untuk mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Jadi semakin rapat distribusi probabilitas, maka semakin besar pula kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, maka semakin kecil pula risiko suatu aset. Berikut adalah contoh soal dari distribusi probabilitas. Di sini ada distribusi probabilitas untuk PTA dan PTB. Ada permintaan akan produk perusahaan, probabilitas terjadinya permintaan. Untuk permintaan akan produk perusahaan, kualitasnya ada kuat, normal, dan lemah. Dan untuk probabilitas terjadinya permintaan, ada 0,3, 0,5, 0,2. Untuk PTA, kualitas kuatnya 80% dan PTB 20%. Dan untuk kualitas normal untuk PTA 30% dan untuk PTB 18%. Kualitas lemahnya untuk PTA minus 50% dan untuk PTB 15%. Berikut untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan oleh PTA. R sama dengan P1 dikali R1 ditambah P2 dikali R2 tambah P3 dikali R3 sama dengan 0,3 dikali 80% ditambah 0,5 dikali 30% ditambah 0,2 dikali minus 50% dan hasilnya adalah 29%. Yang kedua, menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan PTB. R sama dengan P1 dikali R1 ditambah P2 dikali R2 tambah P3 dikali R3. Jadi 0,3 dikali 20% ditambah 0,5 dikali 10% ditambah 0,2 dikali 15% dan hasilnya 14%. Yang kedua, ada deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar. Dan semakin kecil deviasi standar, maka semakin rapat distribusi probabilitas. Jadi sebagai akibatnya, semakin kecil. Berikut ada contoh soal dari deviasi standar untuk PTA. Yang pertama ada probabilitas kejadian atau PI. Yang kedua ada rate of return atau RI. Untuk probabilitas kejadian atau PI ada 0,3, 0,5, dan 0,2. Untuk rate of return ada 80%, 30%, dan minus 50%. Untuk expected return-nya 29%. Untuk rumus yang pertama, RI dikurangi R pangkat 2. Untuk cara menghitungnya 80% dikurangi 29% dan hasilnya 0,3226. Yang kedua, 30% dikurangi 29% sama dengan 0,0453. Yang ketiga, minus 50% dikurangi 29% dan hasilnya 0,1260. Dan rumus yang berikutnya, RI dikurangi R pangkat 2 dikali PI. Jadi 80% dikurangi 29% pangkat 2 dikali 0,3 dan hasilnya 0,09678. Yang berikutnya 30% dikurangi 29% pangkat 2 dikali 0,5 dan hasilnya 0,0265. Yang berikutnya minus 50% dikurangi 29% pangkat 2 dikali 0,2 dan hasilnya 0,0252. Untuk totalnya 0,09678 ditambah 0,02265 ditambah 0,0252 dan hasilnya 0,1445. Dan untuk hasil standar deviasi diakarkan 0,14465 dan hasilnya 0,3603 dan dipersenkan menjadi 38,0,3%.
Yang kedua, ada contoh soal dari deviasi standar untuk PTB. Probabilitas kejadiannya ada 0,3, 0,5, dan 0,2. Untuk rate of return-nya 20%, 80%, 15%. Dan untuk expected return-nya 14%. Cara penghitungannya sama kayak deviasi standar PTA. RI dikurangi R pangkat 2, RI dikurangi R pangkat 2 dikali PI. Dan hasil standar deviasinya 0,1257 dan dipersenkan menjadi 12. Dan berikut adalah contoh soal dari koefisien variasi. Yang pertama, ada return yang diharapkan untuk PTA 29%, untuk PTB 14%, dan deviasi standar untuk PTA 38,03%, dan untuk PTB 12,57%. Dan untuk menghitung koefisien variasi 38,03 diambil dari deviasi standar dibagi 29%, diambil dari return yang diharapkan, dan hasilnya 1,311. Dan untuk menghitung koefisien variasi B, 12,57% dibagi 14% sama dengan 0,897. Berarti proyek B lebih beresiko daripada proyek A. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Arya. Selanjutnya ada investasi portofolio dan risiko portofolio. Portofolio adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contoh, portofolio Tuan A terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portofolio meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Aset dalam satu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Portofolio return. Return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang weighted average dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. Di sini ada rumusnya, yaitu R sama dengan W1 kali R1 ditambah W2 kali R2 tambah W3 dan R3. Keterangan R adalah return yang diharapkan dari semua aset portofolio, dan W sama dengan nilai masing-masing investasi dalam portofolio. Di sini ada contoh soal. Jika membentuk portofolio senilai $80 dengan menginvestasikan $20.000 untuk setiap saham, hitunglah pengembalian return portofolio yang diharapkan. Sini ada tabelnya. Lalu menggunakan rumus yang tadi di atas, yaitu RP sama dengan W1 dikali R1 ditambah W2 dikali R2 ditambah W3 kali R3 ditambah W4 dikali R4. Ini hasilnya tinggal masukkan dari tabel tersebut. Lalu selanjutnya ada portofolio risk. Resiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari resiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Diukur dengan deviasi standar portofolio, tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Apabila menggunakan itu, berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio. Korelasi antara sekuritas-sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Lalu kovarian. Dalam konteks manajemen portofolio, kovarians menunjukkan sejauh mana return dari sebuah sekuritas yang mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Konsep koefisien korelasi. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna.
plus 1,0 tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna min 1,0 akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut. Dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrim tersebut plus 1,0 dan min 1 sangat jarang terjadi. Menghitung risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu varian setiap sekuritas, kovarians antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, lalu ada bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Kasus dua sekuritas secara sistematis, risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus tersebut. Lalu risiko portofolio kasus dua sekuritas. Rumus yang dipakai adalah rumus ini, atau bisa dengan rumus yang bawahnya. Selanjutnya risiko portofolio. Di sini ada contoh kasus yang kedua ya, menggunakan rumus yang di atas. Dan market and indifferentiable risk. Dalam suatu kondisi-kondisi tertentu, mengkombinasikan sekuritas dalam portofolio mengurangi risiko tapi tidak menghilangkan risiko. Apa yang terjadi bila kita memasukkan lebih dari 2 saham di portofolio? Market and indifferentible risk. Risiko dari portofolio akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah saham di portofolio. Di dalam dunia bisnis sebenarnya, di mana koefisien korelasi di antara saham-saham individu pada umumnya positif, tapi kurang dari 1. Beberapa risiko tidak semuanya dapat dihilangkan. Lalu ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. CAPM juga adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model CAPM diperkenalkan oleh Treynor, Sharp, dan Littner, merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru, yaitu risiko sistematik atau systematic risk dan risiko spesifik atau risiko tidak sistematik. Digunakan untuk menganalisis risk and rates of return. Kesimpulan dari CAPM ialah risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko portofolio. Lalu security market line. Ini RPM sama dengan RM dikurangi RRF. Risk premium untuk stok I. RPI sama dengan RPM kali BI persamaan SML. Required rate of return on stock I. Risk free rate plus market risk premium stocks SI beta. RI sama dengan RRF ditambah dalam kurung RM dikurangi RF kali BI. Semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar risiko pasarnya dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. Keterangan di sini dari rumus di atas tersebut, RRF adalah tingkat pengembalian atau return bebas risiko diukur oleh pengembalian obligasi pemerintah jangka panjang. RM adalah return yang diminta dari suatu portofolio, disebut juga portofolio pasar atau market portofolio. Lalu RPM adalah premi risiko pasar atau premium yang diminta investor karena menanggung risiko dari saham rata-rata. Di sini ada soal security market line, PTA. Return yang diharapkan dari obligasi pemerintah risk free rate adalah 10%. 10%
10% return yang diharapkan dari portofolio pasar adalah 15%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PTA apabila beta 1,4? Sini diketahui RRF-nya 10%, lalu RM 15% dan B-nya 1,8. Maka RA sama dengan 10% ditambah 15% dikali 0,10% dikali 1,8 sama dengan 10% tambah 5% dikali 1,8 sama dengan 19. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.